Kalau saya mau ambisi DPR, kenapa saya tidak maju DPR pusat? Tapi masih punya keprihatinan lihat rakyat yang di bawah ini, kondisi Papua seperti ini, saya tidak mau tinggalkan. Saya enak-enak di Jakarta, berkeluarga saya yang biasa berkorban demi Golkar ini, saya mau tinggalkan kayak buah si malakama. Lebih baik saya tinggal ya rakyat, sudah sekalian menderita. Tugas besar yang partai perintahkan, negara perintahkan, amanat rakyat kita pikul, itu ibadah. Kita harus lakukan dengan konsekuensinya, konsentrasinya, harus fokus, selesai kerja. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kepada Partai Golkar yang punya perhatian, yang memberi kesempatan untuk saya diwawancarai ini, saya mengucap syukur. Pertama-tama, dulu zaman Orde Baru itu kan hanya 3 partai. Dan kita waktu masih kecil, orang tua kami kan semua Golkar. Apalagi saya putete kan pejuang PPRA, jadi otomatis orang yang sudah berjuang PPRA itu sudah otomatis Golkar. Dulu pemahaman di kampung, di gunung sana. Jadi tahun 1987 saya SMA kelas 2, itu sudah pengurus Partai Golkar di Kabupaten Jayawijaya di bidang urusan kepemudaan. Jadi dulu itu Golkar mengkaderkan itu, mereka cari pemula-pemula itu, kader pemula itu ambil di SMA kelas 1, kelas 2. Itu sudah mulai pengkaderannya ke bawah itu. Jadi mulai cari dari pemula, penggalan, dan naik tingkatan. Jadi saya umur 17 tahun ikut pemilu pertama tahun 87, saya SMA kelas 2. Tapi saya sudah pengurus. SMA kelas 2 itu kita sudah dijaring, saya sudah pengurus di Partai Golkar Kabupaten Jayawijaya di bidang kepemudaan. Dan kebetulan juga saya anggota AMPI, Angkatan Muda Pembaruan Indonesia Golkar. Ya, kebetulan juga saya berkecimpung juga di KNPI. Jadi kita dulu sekolah itu sambil berorganisasi. Nah sekarang anak-anak sekarang nggak abal-abal semua. Kita itu benar-benar digembleng mulai dari sekolah. Ya. Kita ketua kelas, ketua OSIS, tapi ikut KNPI, ikut AMPI, kepemudaan itu Pancasila, pemuda Pancasila, semua kita ikut sebagai kader Golkar. Akhirnya sampai saya tamat 88, jadi pemilu 87, saya memilih pertama tapi sudah pengurus. Sampai detik ini, hari ini, saya sudah 34 tahun ada dalam Golkar. Ya, nanti setelah tamat, saya sudah pegawai, 88 saya tamat, tes pegawai 89, lolos, saya sudah berumah tangga. Nah, lalu saya ditugaskan kepala pos pemerintahan pertama di Kuyawage. Nah, setelah itu kembali tugaskan lagi kepala pos pemerintahan di Ninia. Jadi Ones Pahabolin saya bawa dia dari Ninia. Mereka tamatan SPG, jadi saya bawa mereka, jadi diangkat jadi satuan guru bakti. Dan saya dorong dia sampai jadi bupati. Itu saya kaderkan betul-betul. Jadi dari situ tahun 93 saya tugas kepala pos pemerintahan di Lelim, perbatasan sekarang ibu kota Yalimo, Kabupaten Yalimo, ibu kota. Itu daerah perawan masih hutan, saya buka kepala pos. Setelah dari Ninia kampungnya Onesna, jadi Kabupaten Jauhkima ini saya kasih nama. Setelah itu tahun 97 saya 93, 94, 95, 97 saya dari KNPI diajukan masuk calon. KNPI, AMPI aspirasikan saya masuk dari generasi muda. 97 saya masuk calon, lolos DPR. Anggota yang termuda. Itu usia saya 27 tahun. Ya, 27 tahun. Saya anggota DPR itu, pertama. Setelah itu saya lepas jabatan itu 99, itu sudah reformasi. 98, 99 kan reformasi nih. Karena pilihannya
bagaimana Undang-Undang nomor 2 itu nomor 9 nomor 2 pasal 9 itu katakan yang pegawai negeri ambil sikap kembali ke pegawai atau ke politik. Nah, saya ambil sikap karena orang tokoh-tokoh kader Golkar, orang hebat-hebat ini udah kembali semua ke pegawai, kosong ini. Hanya saya punya om namanya Budiman Kowoya, tokoh Golkar. Dia sendiri memilih berhenti pegawai. Sudah. Saya siap katakan sudah, saya berhenti pegawai. Keluarga nangis semua. Kenapa orang jadi pegawai susah ini itu, kok berhenti pegawai sudah punya anak ini. Saya bilang itu pilihan saya. Saya tanya istri saya, kira-kira kalau saya berhenti pegawai, terus DPR misalnya pencalonan saya tidak lolos, tidak jadi anggota DPR, biar saya bikin kebun, kamu mau nggak kita makan ubi aja, tinggal naik. Itu kan Bapak pun tanggung jawab. Akhirnya sudah saya memilih. Saya berdoa, saya memilih, sudah politik aja, berkarya di Golkar lah. Akhirnya saya lepas dari pegawai negeri, karena saya sudah mengabdi pegawai negeri sudah 9 tahun setengah. Ya, saya lepas, masuk, akhirnya terpilih lagi, anggota DPR lagi 99, terus jadi ketua komisi. 97 saya sudah wakil ketua komisi, terus ketua komisi D, terus pemilu 99 saya sudah anggota DPR, terus ketua komisi D, terus lagi ketua fraksi Golkar. Jadi yang paling termuda ketua fraksi Golkar. Ya, saya pimpin senior-senior saya yang lebih tua dari saya. Umur 29 tahun saya sudah ketua fraksi, bos, Partai Golkar. Nah, setelah itu 1 tahun kemudian 2020 pilkada pemilu 2019 saya jadi ketua DPR. Kita dulu Partai Golkar dididik, TOT segala macam, dilatih, sidang, plan segala macam. Jadi benar-benar mudah tapi betul-betul menguasai materi, menguasai ruangan. Jadi bukan kaleng-kalengan. Akhirnya dalam kepemimpinan saya itu, akhirnya 2025 pilkada saya menang. Golkar menang. Kami murni, tidak ada partai yang mau gabung kami. Saya bilang, kamu calonkan lagi masing-masing. Akhirnya 4 kandidat yang maju. Demokrasi itu. Kalau yang lain kan orang maunya gabung ke saya tidak boleh. Harus kita letakkan demokrasi yang benar. Jadi jangan bilang kamu membunuh partai lah segala macam. Jadi kalian silakan calon. Jadi Golkar tidak boleh ganggu. Akhirnya kami menangkan pertandingan. Jadilah saya bupati pertama. Begitu 2009, pemilu 2009, tahu nggak? Saya tambah dari 20, begitu jadi bupati, 20 kursi saya tambah, sensus ulang penduduk akhirnya tambah 10 kursi lagi jadi 30. Dari 30 kursi, Golkar putaran pertama dapat 21. Putaran kedua, hitung lagi 2 orang lain, dapat 28. Putaran ketiga 2 kursi, Golkar masuk, habis. Tidak ada lagi partai lain dapat. Golkar borong habis, bayangkan itu. Dan saya tidak pernah atur-atur dengan KPU. Itu rakyat murni, karena rakyat ini suka itu fakta. Jangan ngomong kosong bicara, tapi tidak ada tindakan. Kita kader Golkar ini ngomong dan eksekusi. Jadi itu fakta. Tuhan itu luar biasa, Tuhan melihat apa yang kita karya, apa yang kita lakukan, ya Tuhan pasti buka jalan. Pleno KPU saya ditetapkan putaran kedua, saya masuk. Tapi kan saya menangkan itu bukan ambisi, bukan saya mau duduk, saya mau opor kader lain yang masuk. Saya ini kan sudah dari DPR, sudah bosan lah. Kalau saya mau ambisi DPR, kenapa saya tidak maju DPR pusat? Tapi masih punya keprihatinan lihat rakyat yang di bawah ini, kondisi Papua seperti ini, saya tidak mau tinggalkan. Saya enak-enak di Jakarta, berkeluarga saya yang biasa berkorban demi Golkar ini, saya mau tinggalkan kayak buah si malakama. Lebih baik saya tinggal ya rakyat, sudah sekalian menderita. Perjalanan sampai kemari, ya saya bersyukur atas kepemimpinan Ketua Umum Pak Erlangga, Bang Andoli. Tuhan juga membuka pintu di Golkar, di bawah kepemimpinan Pak Erlangga ini betul-betul lakukan kajian dan
Pak Doli memperjuangkan saya dapat rekomendasi. Dan begitu saya terima dari rekomendasi, tanya Pak Banjir, Adik Banjir, saya nangis, merinding. Ini yang saya tunggu. Ini, saya bilang, ini yang saya tunggu. Hak kesulungan saya kembali. Dan saya akan buktikan hak kesulungan saya ini benar-benar saya orang punya hak enggak. Saya buktikan. Saya tidak punya duit. Hanya doa. Akhirnya buktikan kita memenangkan pemilu di Membramo Raya. Sekarang selanjutnya saya kembalikan kepada partai. Silakan partai menilai, mengoreksi semua perjalanan kita kader, dan silakan putuskan yang terbaik untuk masa depan Golkar yang terbaik lewat musda-musda yang dilakukan. Saya bukan kader-kader kaleng-kalengan, ya. Saya bukan kader militan Golkar, bukan simpatisan Golkar, bukan tokoh Golkar. Saya neneknya Golkar Papua. Ingat. Oh, sangat luar biasa. Mulai dari keluarga saya sampai orang tua, sampai tete, nenek, moyang, pokoknya marga. Saya punya keluarga Kogoya, keluarga Wanimbo, keluarga Tabo, keluarga yang di gunung ini ya. Terus bahkan juga keluarga dari lewat ibu kan orang Biak, keluarga dari Biak, dari Pantai, bahkan orang Sulawesi. Ya. Kalau sudah bicara Golkar itu tidak ada lagi lirik partai lain, sulit untuk mempengaruhi. Kekuatan luar biasa. Itu sampai detik ini tetap kokoh. Tidak ada yang lari. Buktinya saya adik-adik sudah dekat saya, tidak ada yang pergi bawa partai. Saya sudah, kamu ambil partai ini, ikut sudah. Saya bilang, Golkar kau kubur kah? Itu don jawab, Golkar kau kubur kah? Jangan mengkhianati Golkar. Akbar Tanjung, tokoh idola saya, Akbar Tanjung. Dan itu luar biasa. Kalau lokal, Barnabas Webu, tokoh yang punya visinya jelas, visioner. Nah, terus misalnya di dalam karya ada Freddy Numberi sebagai putra Papua yang meraih bintang 3. Sekarang ada Pak Waterpau dan lain-lain, Paulus ya. Tapi kalau dari awal, dari saya masih kecil muda, tokoh yang saya terinspirasi hanya Akbar Tanjung. Partai ini kan partai besar. Kepemimpinan Airlangga sangat selektif dan sangat rasional dan terbukti. Apa yang ditanamkan ideologi Golkar pusat di daerah, harus orang pintar menerjemahkan itu. Jadi kesan saya, Golkar itu luar biasa. Saya yakin kalau Golkar itu kalau tidak ada negeri ini, sudah pecah itu, Pancasila sudah tidak ada lagi. Percaya omongan saya ini. Kalau Golkar ini tidak ada di negeri ini, bangsa ini, pecah ini. Ya, pulau kan terpisah-pisah ini. Bukan satu daratan, toh. Itu hebat Golkar yang mempertahankan. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Nasionalismenya dijunjung tinggi. Itu kesan saya. Karena kami mencintai negeri ini, bangsa ini. Ya. Mencintai merah putih. Jadi kalau di bidang ini Golkar ragu-ragu, berbahaya. Hanya bisa mempertahankan hanya Golkar. Nah, seperti itulah kader-kader di daerah harus kita persiapkan seperti itu. Jangan segelintir orang datang lapor ketua umum terus langsung dibawa-bawa, langsung ganti segala macam ini. Jangan. Mekanisme dan anggaran dasar rumah tangga yang selama ini Golkar lakukan itu tetap dipertahankan. Tapi cara yang selektif yang ketua umum sekarang mulai punya cara. Ini baru nanti lihat. Kami akan dulang pemilu 2024 kursi terbanyak.
Nanti lihat akan terjadi. Ya. Terakhir, kalau Golkar beri kepercayaan kepada saya di Papua jadi ketua DPD Golkar, saya siap membuktikan itu. Terima kasih. Sudah terbiasa ya. Saya waktu muda sudah orang energik dulu waktu muda, sekarang sudah tua. Tapi semangat selalu membara sih. Sudah terbiasa membagi urus keluarga, ya dah. Terus masyarakat, partai. Jadi tugas partai yang selalu saya masih aktif itu selalu hari Jumat sore saya biasa datang kantor. Terus pulang kantor ada waktu saya datang lihat anak-anak di sekretariat, duduk ngobrol, ngopi dengan mereka, diskusi, menjaga baik ya. Nah dulu saya di Tolikara itu memanage itu sekretariat itu anak-anak saya gaji tuh. Minimal 2.500.000 tiap bulan. Jatah beras 50 kilo saya kasih. Jadi saya karyawan di kantor Golkar itu ada 30 orang. Saya gaji dari honor saya. Supaya mereka sejahtera. Jadi benar-benar mereka jaga betul-betul. Bilang Golkar bilang mati-mati. Jadi bagaimana mendidik militan itu dengan gaya begitu. Jangan sudah dapat kursi DPR terus DPR gaya-gayaan lupa kantor. Itu nggak boleh. Saya sudah terbiasa dari muda kerja kantor, urusan partai, urusan organisasi kepemudaan lain dulu sudah biasa. Jadi udah tahu. Dan saya ini latar belakang dari pembantu dulu sekolah. Jadi sudah paling banyak saya tidur itu 2 jam. Itu sudah paling banyak itu. Paling sedikit sudah setengah jam sudah ngorot sedikit. Itu sudah kerja, udah pekerja, udah menunggu semua. Kita beresin. Dengan demikian saya dan keluarga, istri, anak-anak kita sudah berumah tangga sekarang sudah 34 tahun juga. 33 tahun. Berumah tangga 33 tahun. Sehat semua, selalu baik. Puji Tuhan, penyertaan Tuhan. Jadi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan Dina sudah terbiasa. Jadi sudah tahu lah. Anak-anak di sekretariat silakan boleh tanya. Saya tidak di kantor DPD provinsi, tetapi selama saya jadi PLT beberapa waktu lalu tanya mereka. Waktu Abel ketua, saya wakil ketua, tanya mereka. Kantor hidup, tiap hari makan nasi kuning. Jadi dokter di setiap orang datang, saya pesan nasi kuning, tidak boleh makan nasi putih lain-lain, nasi kuning. Itu tanda orang kalau itu kampanye juga, orang datang atau Golkar makannya nasi kuning. Terus beras kalau saya suruh beli di sana mau bagi masyarakat, saya suruh ganti karung. Tanya mama, ganti karung. Karung putih udah habis buang, isi semua karung kuning. Beras dari mana? Oh dari kantor Golkar. Oh ya kuning ya, ya sudah. Itu hubungan emosional yang kita bangun di masyarakat. Sekarang kan orang bicara bilang, ini era sudah maju jadi demo pakai otak, ngomong kosong. Kehidupan itu bangun dengan emosional itu dengan kesederhanaan, kebersamaan. Itu baru menghasilkan kursi terbanyak. Tugas besar yang partai perintahkan, negara perintahkan, amanat rakyat kita pikul, itu ibadat. Kita harus lakukan dengan konsekuensinya, konsentrasinya, harus fokus, selesai kerja. Organisasi partai politik ini punya target-target yang harus dicapai selama 5 tahun itu. Dan mengkaderkan orang pemimpin-pemimpin bangsa yang terbaik itu di dalam partai politik. Jangan hanya sekedar datang di situ, sekedar mungkin sesuap nasi kah, sekedar untuk datang di situ untuk cari-cari muka kah. Itu mengakibatkan partai biasa hancur.